Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Jadi kalau bicara soal penjelmaan itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini Bang Mimin akan share dan membagikan pernyataan seorang pendeta yang secara mengejutkan. Pendeta tersebut mengatakan bahwa kepercayaan tentang teologi atau doktrin reinkarnasi Yesus adalah sebuah konsep pagan yang tidak pernah ada di dalam Alkitab. Selanjutnya, pendeta ini mengatakan bahwa doktrin reinkarnasi Yesus pertama kali ada pada Konsili Nikea tahun 325 Masehi yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin, yang pada waktu itu Kaisar Konstantin masih menjadi imam atau pemuka agama pagan. Kita saksikan pernyataan pendeta ini setelah yang berikut ini, teman-teman. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari suatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Bentuk lain dari aslinya. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes nanti kita akan pelajari pada mulanya firman atau pada mulanya logos. Logos itu sebenarnya menunjuk kepada Bapa di surga. Tunggu waktunya saya akan jelaskan. Ya, sekarang belum. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Kita harus mulai mengoreksi hal ini yang mungkin juga memang mengejutkan atau bisa mengguncangkan. Nurani kita harus dipertajam oleh pimpinan Roh Kudus agar kita menemukan kebenaran yang murni yang Allah wahyukan di zaman kita. Alkitab belum selesai dan tidak pernah selesai digali sampai sejarah bumi ini berakhir. Roh Kudus terus akan bekerja. Jadi kalau bicara soal penjelmaan itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Kalau di pewayangan itu ada yang namanya titisan. Pernah dengar kata titisan? Kalau orang percaya ada inkarnasi, ini percaya ada titisan. Jadi ada orang pernah hidup, mati, lalu masuk ke dalam diri seseorang, masuk dalam diri bayi, begitu. Inkarnasi. Makanya di masyarakat kita tahu ada orang-orang yang dipuja karena dianggap, diyakini itu inkarnasi. Nah, penjelmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada. Di Perjanjian Lama tidak pernah ada. Di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Ketika pemimpin-pemimpin gereja bukan rasul-rasul lagi, kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua, yang percaya Allah esa atau monoteisme atau monoteistisnya kuat. Oh, mereka tidak terbawa oleh pola pemikiran kafir. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir, maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325 yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di Roma.
memprakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen. Dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen. Tetapi sementara itu terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu penjelmaan dari logos, dari firman. Dan itu terbangun sampai hari ini, saudara. Padahal kalau kita melihat Injil Matius, Markus, Lukas, tidak ada unsur penjelmaan ini, tidak ada. Yang ada Injil Yohanes. Itu pun bukan penjelmaan maksud saya. Yang ada unsur yang bisa dianggap penjelmaan, itu Injil Yohanes. Padahal maksud Injil Yohanes, saudara-saudara, itu bukan mau menjelaskan firman Allah menjelma jadi manusia. Bukan begitu. Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa yang bernilai tinggi itu bukan filsafat Yunani, tapi firman. Begitu, saudara. Seperti yang kita saksikan, pendeta ini sangat jujur dan berani mengatakan bahwa kepercayaan tentang teologi atau doktrin reinkarnasi Yesus adalah sebuah konsep pagan yang tidak pernah ada di dalam Alkitab. Karena faktanya, doktrin reinkarnasi Yesus pertama kali ada pada Konsili Nikea tahun 325 Masehi yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin, yang pada waktu itu Kaisar Konstantin masih menjadi imam atau pemuka agama pagan. Pernyataan dari pendeta ini ternyata sejalan dengan pemaparan dari Paul William, yaitu seorang peneliti Bible, di mana setelah menempuh pendidikan studi Alkitab, Paul William juga keluar dari agama Kristen. Jesus Now and Then by Richard A. Burridge and Graham Gould. Now, Richard Burridge, as I say, is Dean of King's College, one of the great theological colleges in Britain. He's Professor of Biblical Interpretation. He's also a Church of England priest. He's a believing Christian. And he wrote this book with Gould, who is a lecturer also at King's College in patristics. And this is what they say. It is almost inevitable that the theologians of the early church will appear to have read Scripture in a very naive way when they took it as evidence that Jesus was a divine person, become human, in other words, the incarnation. They took what to us seem like very vague hints. 2nd century became the basis of the doctrines of the Trinity and incarnation. Now, this is heavy historical theology. I'm not necessarily going to unpack it all here. Needless to say that the doctrine of the Trinity did not exist in the 1st century or the 2nd century. What predominated, I remember studying this at university, was this logos theology in the 2nd century. Logos is the Greek word meaning word or reason, and it was identified as Jesus. This doctrine is heavily influenced by pagan philosophy, i.e. Plato's ideas, the Greek philosopher from the 5th century BC. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.